Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur kepada berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga kita sudah diberkati dalam 1 tahun. Sehingga pada hari ini, di tahun 2022, hari yang terakhir, kita masih dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kami berdoa pada saat ini. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang memimpin, Engkau yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengakhiri tahun ini dengan pimpinan-Mu dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, jagai kami dan keluarga kami agar mendengar firman ini dengan baik dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah, adakah Anda memerlukan bantuan? Ayat renungan Matius 9 ayat 12. Yesus terdengar pertanyaan itu lalu menjawab, orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Yesus mengucapkan kata-kata ini setelah dikritik karena memanggil Matius, seorang pemungut cukai, untuk menjadi salah seorang daripada murid-muridnya. Tidak ada yang dibenci lebih daripada para pemungut cukai. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang paling berdosa, tetapi Yesus tidak membezakan antara dosa besar dan dosa kecil. Semua orang sama-sama memerlukan kasih karunia dan keselamatannya. Sesungguhnya mereka yang tidak menyadari keperluan mereka akan seorang juru selamat adalah dalam bahaya yang paling besar, akan kehilangan kehidupan kekal. Seringkali para pasangan tidak mencari pertolongan untuk kesukaran perkawinan mereka sampai ialah sudah terlalu lambat atau hampir terlambat. Ia bukanlah dosa untuk mencari pertolongan bagi hubungan kamu. Sama seperti pergi ke dokter. Apabila kamu sakit, berikut adalah tanda-tanda amaran bahwa keluarga kamu mungkin perlu mendapat pertolongan daripada seorang profesional. Kamu pergi ke isu-isu yang sama berulang-ulang tanpa ada penyelesaian atau pengakhiran. Kitaran pertengkaran yang berterusan dan berulang-ulang tentang masalah yang sama ialah satu petanda yang jelas bahwa keadaan tidak berjalan dengan betul dan kamu memerlukan pertolongan. Terdapat pendarahan fisikal dan atau emosi. Tidak pernah ada alasan yang baik untuk bertoleransi dengan penderitaan. Jangan benarkan tingkah laku ini berterusan tanpa pergi mendapatkan pertolongan dan mendapatkan keselamatan. Penderitaan fisikal, emosi, dan verbal tidak boleh diterima sama sekali sebagai satu cara hidup. Kamu berpura-pura menghormati seorang ahli keluarga yang sebenarnya kamu tidak hormati. Ini adalah satu petunjuk akan masalah yang serius. Seorang ahli keluarga yang disfungsi memerintah seluruh keluarga itu biasanya akan dengan menggunakan ketakutan. Kamu takut untuk mengatakan perkara-perkara tertentu dalam keluarga kamu apabila kamu tidak merasa selesa untuk mengungsikan perasaan dan pemikiran kamu tanpa dikritik atau dibuli atau sesuatu yang benar-benar salah. Kamu mempunyai hasrat yang berulang yang kamu keluar dari keluarga kamu atau berharap yang kamu tidak pernah masuk ke dalam sama sekali. Semua kita kadang-kadang berharap yang kita tidak berada dalam keluarga atau perkawinan itu. Tetapi apabila ia menjadi satu obses harian, harus ada pertimbangan yang lebih mendalam tentang sebab dan impaknya. Kamu mengabaikan atau memaafkan tanda-tanda kelakuan buruk dalam seorang ahli keluarga. Bully memberi perintah, menggunakan kedudukan yang tinggi untuk memaksa orang lain melakukan apa yang dikehendaki, tidak peduli dengan perasaan orang lain, ialah tanda-tanda penyakit ini. Bapa, bantu kami untuk menyadari bahwa bila kami memerlukan pertolongan sebelum terlambat untuk menyelamatkan keluarga dan perkawinan kami. Bantu kami untuk mencarinya dan tolong pimpin kami kepada konselor yang bijak dan saleh. Semoga dengan firman Tuhan renungan hari ini yang berkata, adakah Anda memerlukan bantuan? Jikalau saudara-saudara memerlukan bantuan, berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan seorang yang boleh membawa kepada kamu dalam menyelesaikan setiap masalah. Dan biarlah Tuhan pimpin kamu kepada seorang konselor yang baik, yang bijak, dan soleh. Semoga Tuhan memberikan bantuan
kepada kita dalam setiap masalah. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami berdoa, Engkau yang sudah membimbing, Engkau yang sudah memimpin dan menjaga kami, sehingga kami dapat mengerti setiap tugas sebagai seorang ibu bapa. Dan kami mengerti, apabila kami memerlukan bantuan, kami harus berserah kepada Tuhan dan Tuhan mengirimkan seseorang yang dapat membantu kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.